Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gil Ansaralina dari Universitas Nusa Putra, jurusan Elektronika Industri. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah elektronika. Pertama-tama, mari kita bahas apa itu elektronika. Elektronika merupakan ilmu yang mempelajari arus listrik lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokapel, semikonduktor, dan lain sebagainya. Ilmu mempelajari alat seperti ini merupakan cabang dari ilmu fisika, sementara bentuk desain dan pembuatan sirkuit elektroniknya adalah bagian dari teknik elektro, teknik komputer, dan teknik elektronika dan instrumentasi. Alat-alat yang menggunakan dasar kerja elektronika ini disebut dengan alat elektronika atau peralatan elektronika. Contoh dari peralatan ini diantaranya adalah robot, radio, televisi, DVD, perekam kaset, perekam video, dan lain sebagainya. Kita masuk ke sejarahnya. Sejarah elektronika dimulai dari abad ke-20 dan melibatkan 3 buah komponen utama, yaitu tabung tanpa udara atau vacuum tube, transistor, dan sirkuit terpadu atau integrated circuit. Pada tahun 1883, Thomas Alva Edison berhasil menemukan bahwa elektron bisa berpindah dari sebuah konduktor ke konduktor lainnya melewati ruang hampa. Perubahan konduksi atau perpindahan ini dikenal dengan nama efek Edison. Pada tahun 1904, John Fleming menerapkan efek Edison ini untuk menemukan 2 buah elemen tabung elektron yang dikenal dengan nama dioda. Dan Le De Vries mengikutinya pada tahun 1906 dengan tabung 3 elemen yang disebut trioda. Tabung tanpa udara menjadi device yang dibuat untuk memanipulasi kemungkinan energi listrik sehingga bisa diperkuat dan dikirimkan. Aplikasi tabung elektron pertama diterapkan pada bidang komunikasi radio. Guglielmo Marconi merintis perkembangan telegraf tanpa kabel atau wireless telegraph pada tahun 1896 dan komunikasi radio jarak jauh pada tahun 1901. Pada tahun 1918, Edwin Armstrong merupakan penerima superhedron yang dapat memilih sinyal radio atau stasiun dan dapat menerima sinyal jarak jauh. Armstrong juga menemukan manipulasi frekuensi pita lebar atau FM pada tahun 1935. Sebelumnya hanya menggunakan AM atau modulasi amplitudo pada rentang tahun 1920 sampai 1935. Bell Laboratories mengeluarkan televisi ke publik pada tahun 1927 dan ini masih merupakan bentuk elektromekanikal. Ketika sistem elektronik menjadi zaman berkualitas. Para insinyur Bell Labs memperkenalkan tabung gambar sinyal katode dan televisi berwarna. Namun Vladimir Zworykin, seorang insinyur di Radio Corporation di Amerika atau RCA, dianggap sebagai bapak televisi karena penemuannya tabung tanpa gambar dan tabung kamera iconoscope. Pada pertengahan tahun 1990-an, televisi telah melatih radio untuk penggunaan di dunia rumah dan hiburan. Setelah perang, tabung elektron digunakan untuk pengembangan komputer pertama. Tapi tabung ini tidak praktis karena ukuran elektronikanya. Pada tahun 1947, transistor ditemukan oleh tim insinyur dari Bell Laboratories. Fungsi transistor seperti tabung tanpa udara, tapi memiliki ukuran yang lebih kecil, lebih ringan, konsumsi daya lebih kecil, dan lebih kuat, dan lebih murah untuk diproduksi dengan adanya kombinasi penghubung metalnya dan bahan semikonduktor. Konsep sirkuit terintegrasi diusulkan pada tahun 1952 oleh George Frey W. A. Damer, seorang ahli elektronika berkebangsaan Inggris dengan Royal Radar Establishment. Pada tahun 1961, sirkuit terintegrasi menjadi produksi penuh oleh sejumlah perusahaan dan desain peralatan berubah secara cepat dan dalam beberapa arah yang berbeda untuk mengadaptasi teknologi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah elektronika. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.